Baik, selamat malam. Selamat datang di podcast KDS Junior. Ini episode perdana, tapi nggak tahu ya ditayangin untuk episode keberapa. Jadi di malam hari yang cukup sejuk ini, kita lagi ada di kota Manis, Pangkalan Bun. Iya, bener ya? Benar. Oke. Jadi kali ini kita dapat kesempatan untuk silaturahmi dengan teman-teman kita di DNS Pangkalan Bun. Nah, jadi ngomong-ngomong, kegiatan kita di sini tuh kita lagi lihat acara yang mereka bikin nih. Jadi mereka lagi ada event kejuaraan drum band se-Kalimantan Tengah. Jadi ini udah event yang ke-12 ya, luar biasa banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah tahu atau yang belum tahu, jadi KDS sama DNS ini punya DNA yang sama, punya DNA yang sama. Jadi kenapa kok kita di luar kita akrab, kita berteman, terus kita saling berkunjung tuh, itu ada ceritanya teman-teman ya. Jadi memang dulu tuh kita punya pelatih yang sama, ya. Tapi saya masih SD ya waktu itu ya. Terus kakak udah SD juga. Masih SD juga. Kita kan seumuran. Oh gitu, oke. Jadi dulu main di mana, klub apa? Di Maruba namanya. Maruba, oke. Dulu main Di Pangkalan Bun tahun 2003 ya? 2003 mulai. Oke. SMA kelas 1. SMA kelas 1. Jadi apa namanya? Aku ini aja sih, mungkin kalau orang bikin event drum band itu kan latar belakangnya kalau nggak cinta sama dunia drum band, pengen bukan berbisnis ya, mungkin terlalu jahat atau gimana ya, emang pengen gedein drum band di kotanya. Cuma kalau menurutku tuh ini, aku curiga aja sih, mungkin kalian karena sering kumpul ya mungkin ya setelah bukan graduate ya, setelah nggak berdrum band lagi, mungkin kalian sering kumpul, ya aku tahu juga sih ceritanya gitu. Apa gara-gara kalian kumpul, terus kalian daripada cuma kumpul-kumpul doang gitu, terus kalian punya inisiatif buat bikin kegiatan gitu nggak sih? Betul. Kayak gitu Itu ya? banget tuh. Nah kan udah faktor usia nih. Kalau turun di lapangan udah nggak kuat kan. Ngos-ngosan udah pastinya perut udah pada buncit semua kan. Jadi akhirnya ya karena sering nongkrong juga kalau nggak ada manfaatnya rugi juga kan. Karena yang teman-teman nongkrong juga pada anak-anak drum band semua. Terus ngelihat banyak sekolah di Pangkalan Bun itu punya alat, latihan terus, ekskulnya ada tiap minggu. Cuman nggak ada wadah mereka untuk ibaratnya apa ya, untuk ngelampiasin lah hasil dari mereka latihan itu kan. Tapi itu benar. Jadi mereka kalau lomba berarti kemana mereka? Nggak ada. Harus keluar kota. Nggak pernah juga kayak nggak pernah dengar Nggak ya. pernah juga. Berarti mereka main drum band buat apa? Buat Paling buat tampil HUT ke sekolah gitu kali ya. Oke. kabupaten, nonton sekolah kayak gitu. Oke. Terus kalau misalnya kita kan nggak gampang gitu kan bikin sebuah event, apalagi drum band ya. Drum band ini kan bukan cabang olahraga yang kayak basket, yang kayak futsal, which is yang orang tuh gampang kalau mau bikin acara futsal atau basket, sponsor banyak yang udah biasa untuk mendanai event-event kayak futsal, basket karena peminatnya ada. Jadi kalau menurutku event ke-12 itu udah pencapaian sih kalau menurutku pribadi ya, sebagai orang yang datang ke sini ya gitu ya. Itu gimana sih kalian mengawali untuk bikin event ini, itu gimana nih? Dari segi tantangan, mungkin dari segi kerumitan, terus dari respon warga sendiri atau sekolah-sekolah yang ada ekskul dramanya itu gimana tuh awal-awal tuh? Barosnya pada awalnya sih rumit. Okay. Susah, banyak yang disiapin kan. Banyak yang disiapin, yang pasti juga modal kan. Karena buat ngadain event kayak gitu modalnya nggak sedikit kan. Itu kalau untuk antusias masyarakat sih bagus. Sekolah-sekolah juga mendukung karena ya itu tadi, mereka latihan tiap minggu percuma kalau nggak ada penyalurannya kan. Gitu kan.
Kalau untuk penyelenggaraan lombanya sendiri sih ya, karena kami berawal dari hobi kan ya, Iya. dari hobi, jadi nggak mikir untung rugi, Oh iya, benar Bang. nggak mikir untung rugi. Pernah 3 kali event itu bukan untung, bukan pakpok, tapi rugi, malah minus. Akhirnya Minus. teman-teman yang panitia ini mengajukan pinjaman ke bank buat Oke. nutupin minusnya itu kan, Ah. jadi kami bayar tiap bulan. Itu 3 kali tuh, kayak gitu. Terus Cuman ya, balikinnya gimana tuh? patungan Potongan? bayar ke bank. Oh. Jadi pakai sertifikatnya siapa itu diagunkan ke bank kayak gitu kan. Iya. Kalau orang mikir mungkin nih orang-orang nih kayaknya kurang kerjaan nih kayak gitu kan. Kayak nggak pinter banget deh gitu kan. Udah tahu rugi masih dijalanin kan gitu kan. Udah rugi. Nah, cuman karena kami dari awalnya memang karena hobi, terus karena kecintaan sama drum band juga, jadi kami kan niat awalnya hanya silaturahmi kan. Oke. Jadi nggak mikir untung rugi, yang penting bisa ketemu sama teman-teman yang awalnya dulu satu grup, satu pasukan lah ibaratnya, Iya. sama-sama kejemur, sama-sama kehujanan gitu kan, bisa kumpul lagi, berbagai macam latar belakang pekerjaan juga kan, ada yang di BRI, ada yang polisi, tapi di event itu mereka bisa kumpul, bisa izin, bisa cuti, itu yang kami mau. Oke. Terus dari segi ini nih, kan izinnya banyak dong, ya kan? Dari kepolisian. Betul. Terus kalau aku sih dari Dispora juga harus izin, ya Betul. kan? Pakai jalan juga harus ke Dishub Dishub, dulu. ya. Tuh. Terus karena ini event drum band pertama, itu reaksi mereka tuh gimana? Gitu? Waktu pertama kali ngadakan sih izinnya ya mereka juga ini kan karena pihak kepolisian masih awam juga mungkin untuk lomba drum band kan, ini lombanya gimana nih gitu kan. Ya awalnya agak ribet juga. Kita perizinan tuh harus beberapa kali Oke. datang ke kantor polisi gitu kan. Ntar nih ada yang berkas yang kurang dipanggil, balik lagi. Cuman alhamdulillah kalau udah sekarang udah aman sih, karena udah hafal ya kan lah, Iya. masih ini lagi gitu kan. Udah aman udah sekarang. Jadi itu ya teman-teman, kalau di balik sebuah event, khususnya kita kan lagi ngobrolin event drum band nih gitu kan. Jadi memang seribet itu dan serumit itu, terus dan tiap tahun tuh kadang ada pergantian kepala ini kayak kepala itu kayak gitu kan. Itu tuh. biasa harus jelasin dari awal lagi gitu. Iya, jadi nggak gampang ya. Terus apalagi kalau pakai jalan utama, jalan protokol, di mana itu banyak orang. Dulu pernah loh, sampai ada yang komen di Instagram, saya telat naik kereta gara-gara event Anda gitu kan. Ada tuh yang kayak dulu tuh. Tapi sebenarnya kalau dari kita sendiri, kita pasti kasih ini kok, pasti kasih info pasti itu. Jadi by sosmed, terus dari pihak-pihak terkait yang kita mintakan tolong gitulah. Mereka juga ada ada protokol sendiri buat pemberitahuan kepada warga gitu. Nah, terus untuk event ke-12 ini, kalau selama aku 5 hari udah di sini ya, itu aku juga denger sih, itu udah mulai banyak unit yang naik level, dalam arti yang tadi yang mereka non brass, Betul. terus jadi mereka punya Brass. pengadaan untuk beli alat-alat brass kayak gitu. Itu keren banget sih. Iya. Gitu. Dan itu bukti kalau ya memang dengan adanya event ini tuh banyak orang yang tergelitik untuk to be more gitu lah, how to be more kayak Iya. gitu. Itu dari kalian sendiri tuh surprise nggak sih, kaget gitu, atau kalau kalian dari awal lihat mungkin pesertanya masih belum lengkap, belum apa Iya. gitu kan? Kaget waktu awal-awal kami ngadain tuh cuman berapa ya? 12. 12. Sempat 12. Itu pun nggak ikut semua mata lomba dia kan. Dia yang kayak TK gitu kan cuma dikit. Sampai sekarang udah alhamdulillah sampai 39 unit kayak gitu kan. TK-nya juga awal-awalnya cuma berapa unit aja, 4 apa 5 kalau nggak salah. Itu pun TK-TK yang ini yang punya yayasan kuat, Oke. kayak Bayangkari, Kodim. Kartika Kodim gitu kan. Kalau yang lain-lain nggak ada. Nah, semenjak ada lomba, jadi banyak yang pengadaan tuh. Karena kan ada teman juga di dinas pendidikan tuh, dia infoin juga kan, banyak nih yang ngajukan proposal buat pengadaan alat. Malah sekarang kurang pelatih ya. Terus kurang pelatih? Ya akhirnya Apa banyak pelatih luar yang mungkin datang ke sini?
Jadinya satu pelatih bisa megang 2 sampai 3 unit. Oke. Dua pelatih, ada yang sampai 7 unit. Nggak tahu tuh cara ngelatihnya gimana kan. Oke, jadi itu ya teman-teman. Memang selain untuk bikin acara atau kejuaraan yang bisa jadi ajang anak-anak sekolah mungkin ya buat unjuk bakat, tapi sebenarnya kita tuh juga punya inisiatif, bukan inisiatif juga ya. Kita punya keinginan terciptanya ekosistem drum band. Betul. Kayak misalnya podcast kayak gini kan, mungkin kalau KDS ada klubnya, terus ada eventnya gitu kan. Terus kita pengen punya sesuatu di platform online kayak YouTube nih yang kita lagi bikin sekarang. Itu untuk ini aja sih, buat berbagi nggak sih? Maksudnya itu sebagai sesama pelaku drum band, untuk ajang speak up-nya itu kan masih jarang gitu kan. Jadi makanya ini salah satu tujuan kita untuk bikin podcast tuh seperti ini gitu. By the way, sebelum aku lompat ke pertanyaan selanjutnya, nanti kalau misal audio atau gambarnya masih kurang, nanti bakal kita edit atau kita kasih ini. Kami cuma pakai mic zoom. Ini kan trial and error. Kita mau coba-coba dulu, dan ngomong bukan. Siap. Terus goals kalian ini kan udah event ke-12, mungkin ke-13, 14 atau selanjutnya tuh gimana Kak Rose? Goalsnya gimana? Haus. Goalsnya buat dunia drum band di kota ini, Goalsnya apa ya, Ros? atau mungkin lebih mau expand lagi ke kota-kota lain? Jadi Sebenarnya kita sudah expect ke Pengennya kota-kota sih, lain oke. sih. Cuman ya tahun kemarin sempat ada dari kota sebelah, paling jauh dari Kabupaten- Sampit ya, kabupaten kabupaten sebelah. sebelah kayak gitu, yang ikut bergabung juga di acara lomba ini gitu. oke. Cuman kebetulan tahun ini aja mereka nggak ikut ya, Tek. Karena sih masalah dana sih. Oke. Masih itu kan mereka dari Dari luar. perjalanannya kan 5 jam tuh dari sini. Belum alatnya, belum apa penginapannya itu sih. Pengennya sih ya kayak gitu. Dari kabupaten lain bisa ikut sini, dan pengennya juga DNS ngadain event di kota lain. Di Malang juga. Itu kan udah ada KDS. Ya, kayak kabupaten lain kan kayak di Sukamara atau yang terdekat nih kan, Sukamara atau Lamandau itu kan sekitar 2 jam aja dari situ. Itu kan ada drumnya juga. Oke. Kebetulan kayak di Lamandau tuh bupatinya Sempat ini sih, sempat kita ngobrol ya. sempat ngobrol. Cuma ngadain lomba di sini dan gitu kan. Oh. Cuman masalahnya unit yang di sana cuman Belum ada banyak. 1 apa 2 gitu yang belum ada banyak. drum bandnya sekolahannya gitu. Tapi nggak masalah kan, mereka bisa narik dari tempat lain dong. Betul, gitu. Palingnya dari sini lah ke sana gitu kan. Nah, pengennya sih kayak gitu ke depannya. Oke. Jadi Belajar IO-nya lah lah gitu untuk kan. IO-nya. belajar IO-nya. untuk ke kota-kota lain ya. Jadi IO-nya gitu kan. Kalau aturan lomba kalian bikin sendiri ya? Apaan tuh? Aturan lombanya, teknisnya. Tekniknya bikin sendiri. Bikin sendiri. Tapi tetap acuannya dari ini sih, dari Pak Guru sih. Pak Guru. Guru gembul ya? Yang guru kita bersama gitu Oh, kan. kita bersama. Pak Guru. Pak Guru lagi di sini. Acuannya tetap dari Pak Guru sih. Cuman kadang bisa dibelok-belokin Sama dikit Bu lah. Guru, kan. Pak Guru sama Bu Iya, Guru Bu jangan Guru. ditinggal. Dia yang Nanti nonton Bu pasti Gurunya tahu. ngambek loh. Biasa kalau Bu Guru itu kalau ngambek di kamar hitung. Waduh, iya lagi. Kemarin. Iya lagi. Iya lagi. Nah, itu tuh pengalaman yang sangat berharga tuh. Kalau Pak Guru di bawah, ngambeknya di bawah. Kalau Bu Guru di kamar hitung. Kamar hitung. Kebetulan Pak tahun Guru- ini sama saya. Pak Guru dan Ibu Guru tuh di Panglamu nggak pernah marah. Oh nggak pernah ya? Gitu. Itu kayak bohong Denny. Dia cuman kami anggap ngasih wejangan. Oh kan? Bukan marah dia. Jadi ya terima aja ya Mas ya gitu aja. Gitu. Nggak pernah marah, serius. Iya sih. Oke. Terus kita ini ya. Aku pengen ngajak kalian flashback lagi. Aku kan juga udah lama nih nggak main drum band gitu. Terus sekian tahun kita nggak main drum band tuh, ada yang dikangenin nggak sih? Ada Enggak. Apa tuh yang dikangenin? Buros apa Buros? Kalau saya sih di saat kita ini waktu kita awal-awal dilatih sama beliau-beliau itu kan kayak seru ya, Seru. dijemur sampai gosong, dari yang kulitnya dari glowing jadi
Karena kan dulu tuh beda tuh pengajaran yang di Pangkalan Bun sama yang dari Jawa Timur beda. Di Pangkalan Bun sudah ada basic sendiri tuh. Oke. Yang zaman dulu banget. Modelnya kayak apa ya? Kayak militer. Oke. Nah, begitu masuk Pak Guru, Romo masuk beda tuh kan. Ya sempat diketawain sih. Kan kayaknya kan latihan dalam parit tuh. Iya. Dalam parit mukul-mukul gitu kan. Dia datang gitu kan berdua, bertiga waktu itu datang. Bertiga. Gondrong lagi. Gondrong hitam tapi ganteng sih. Datang yang ngeliatin kami sih di parit. Cuman lihat aja dia kan, terus masuk, baru perkenalan kan. Oke. Setelah beberapa hari baru diledekin maksudnya habis-habisan diledekin ngapain di parit Ngapain gitu. kayak gitu. Terus diubah tuh. Diubah. Cara berlatihnya Diubah semua. Metodenya dirubah semua. Drastis. Drastis. Banget. Banget. Oke. Sampai akhirnya kami juara umum kan. Ya. Asik. Sebelumnya Nggak pernah Nggak juara. pernah. mau juara. Oke. Terus apa namanya? Itu kan yang dikangenin. Terus momen kalian yang paling berkesan sebagai pemain drum band tuh apa? Momen yang paling berkesan. Kalau aku nih ya, kalau aku tuh bagiku pencapaian di KD sendiri tuh bukan juara sih. Itu bisa ngelihat yang dulu tuh teman-teman atau anak-anak yang orang luar atau keluarganya mungkin bahkan tuh ini anak nggak mungkin nih gedenya jadi kayak gini gitu. Ternyata setelah mereka ikut drum band tuh ternyata mereka jadi orang yang di luar ekspektasi. Jadi tadinya tuh orang meragukan masa depannya atau gimana tuh ternyata oh anak ini bisa jadi orang loh, anak itu bisa jadi orang, dan itu lebih dari satu. Kalau menurutku sih, kalau aku pribadi itu bukan masalah juaranya atau kita jadi band besar atau enggak ya gitu. Kalau dari kalian gimana tuh? Sama sih, karena kan di drum band didikannya kayak gitu kan, kebersamaan, Iya. terus kejujuran. Saya sempat gak jujur dulu masalahnya dulu. Sama, sering ya. Gak jujur waktu latihan gitu kan, izin ke kamar mandi, minum rupanya kan. Lu pernah kayak gitu kan. Cuman dari situ kan jadi pengalaman kan, kalau kebersamaan gitu kan. Itu sih. Menurut kalian arti dari pembinaan atlet drum band itu gimana? Gitu. Dengan event yang kalian adakan, itu sepenting apa sih sebagai mantan pemain drum band gitu? Susah nih pertanyaannya nih, bisa dijabarkan masalahnya kan. Bu Rose? Nggak bisa jawab. Duh, jangan nggak bisa jawab lah. Aku nggak tahu. Pembinaannya itu ya. Nah, atau mungkin gini, oh jangan ya, ntar terlalu ini. takut salah ngomong. Iya bahaya. Iya bahaya. Nggak gini. Kita kan ngadain lomba itu kan selain IO dari kita sendiri, selain pemain, terus kan mungkin nanti suatu saat, suatu hari tuh mungkin dari Diknasnya mungkin, oh ini bisa loh gitu loh. Ya. Ini bisa jadi apa namanya, jadi sesuatu yang real untuk bukan mungkin ya, karena buat ngedidik anak itu bisa banget. Iya. Kalau di drum band itu. Betul. Dari Terus, etikanya. iya benar. Terus apalagi kan nggak semua anak itu kan bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar Betul. dengan versi Formal sistem gitu ya. pendidikan yang sekarang Iya. gitu kan. Nah, sesuatu yang continuity itu kan hak paten dari pelatihan drum band ya. Konsistensi. Betul. Terus habis itu tidak merasa inferior. Kan dulu kita juga ragu kan dimarahin, Ya. ya kan, kepedean dimarahin Ya. gitu kan. Udah nggak ada, pusat apa, nggak ada yang benar kita Ya, dulu kan. betul. Itu. Nah, terus dari komponen-komponen kita di latihan drum band itu kira-kira bisa match nggak sih sama atau untuk ngebus cara kita belajar di sekolah atau gimana, itu menurut kalian dulu sebagai pemain ngerasain itu juga nggak? Ada Ngerasain. nggak perbedaan waktu ikut drum band dan bersekolah sebelumnya atau sesudah ikut drum band, ngerasain nggak? Ngerasain. Rasanya gimana, Mbak? Jadi setelah ikut drum band tuh lebih ke apa ya? Apa sih tuh kita dulu tuh kebersamaannya tuh lebih kuat kayak gitu, tuh ngerasain kayak gitu. Terus
lebih disiplin nggak juga sih kalau di sekolah ya kayaknya. Nggak sih Kalau saya sih bandel lebih ya percaya kan? diri. Oke, iya Lebih benar. percaya diri. Karena dulu waktu SMA saya nggak bisa deket cewek gini nih. Oke. Pasti keringetan. Oh, iya. Bener. Gitu masuk drum band hilang tuh semua tuh. Jadi kayak malunya hilang. Oh iya lah. Malunya hilang. Malunya hilang. Malunya hilang, cuma lebih tertata lah gitu kan. Nggak yang urakan itu juga. Terus malunya hanyut di sungai Hanya apa di tadi? Sungai Arut. Arut, Sungai Arut. Sungai Arut. Begitu ke drum band lebih pede aja, masih lebih pede aja kayak gitu. Terus merasa disiplin waktunya juga kan. Kalau telat pasti lari Iya. kan. Ya, lari, push up ya kan. Lapangan Sampuraga. sepak bola kan besar tuh kan. Besar, apalagi yang di situ ya. Iya, terus Lumayan panas larinya juga kan. kan. Kan beda Pangkalan Bun sama di Malang udaranya kan. Sekarang bersama. Sama bersama. Bersama. Kecuali di bulan maba itu. Musim hujan gitu kan ya biasanya Musim malah panas kan. yang dingin. Oh iya betul betul. Oh iya musim dingin malah panas. Oh, Ya di sana musim kebalik panas. malah. Kalau musim dingin malah panas dia. Terus kemarin juga kita dari Pak Guru juga dikasih ujangan kan. Ya. Ada waktunya kita berhenti, tapi bukan kita yang Betul. tentukan gitu. Jadi kalian bakal gas terus nih buat event ini. Gas terus lah. Gas terus. Gas terus. Total. Total. Oke, kerjaan tinggal. Ya. Sambil lah, jangan tinggal. Kalau dia bisa disambil. Yang pasti DNS pasti ditunggu-tunggu. Oke. Sama pejual pedagang buah pun, Bang, bulan November apa Desember Bang lombanya? Sini gitu ya. Terus dari wali murid yang mungkin anaknya yang jadi dari tadinya nggak tahu, jadi tahu kan, oh ada drum band, oh ternyata anaknya ikut nih, jadi tahu kan orang tuanya. Ada tuh salah satu temen kayak gitu, ternyata kayak gini ya, seru ya kayak gitu. Jadi di Pangkalan Bun kan kurang nih Nah, ajang-ajang seperti itu gitu, bahkan nggak ada kan, baru ada ya awal sempat ada sekali tahun ini barengan. Oke. Sebelum kita ada kan. Nah terus cuman karena kita yang sudah ke 12 tahunnya itu, jadi kayak yang ditunggu-tunggu masyarakat kayak gitu. Jadi antusiasnya bagus juga sih dari wali-wali murid, yang anak-anaknya ikut, dari masyarakat yang lain, kayak gitu. Yang butuh hiburan lah Iya. Pangkalan Bun kayak gitu. Itu sih. apalagi kan melibatkan kemarin pesertanya berapa? 39. Ya itu kan kalau misalnya dikali sama jumlah pemainnya kan Banyak. Nah, biasa banget banyak. ya kan. Belum satu anak bawa berapa orang tua Betul. gitu. Neneknya ikut. Neneknya ikut gitu. Belum kemarin banyak yang jualan juga kan di situ. Iya. Ya kan? UKM-nya memang. Tenennya banyak banget. Betul. Berarti kan setahun sekali kita sebagai atlet drum band itu kan kita mengadakan lebaran ke sekian lah gitu kan. Lebaran tuh. Itu kata teman-teman yang ngadain lomba di grup sebelah, sempat ada yang lomba kan. Kan akrab juga tuh sama kami kan gitu. Karena dia memang ibaratnya kalau kami ini Maruba letting 1, Dia Gema Maruba letting. letting 1 kan dia Gema Maruba letting 2 gitu Oke. kan. Beda gurunya. Kan ada juga. Dia sendiri ngomong sih. Kalau mereka kan kami kan lomba bayangan. Iya. Nah, lebaran ini DNS. Jadi setiap tahun lebarannya sama DNS Iya. kayak gitu kan. Sebenarnya dari segi apapun kayak misal UMKM gitu kan, terus pedagang-pedagang kecil, Betul. sampai pelaku ekonomi kemarin juga dapat sponsor multimedia juga kan, Betul. dokumentasi. Jadi dari grade pelaku ekonomi yang dari segala grade lah itu kan Iya. terlibat juga setahun sekali gitu kan. Kalau UMKM tuh dari 2 bulan sebelumnya udah ngubungin Mas. Oh gitu. Bang, daftarnya sama siapa nih Bang? Pasti udah kayak gitu. Saya belum nentuin siapa kan, jadi ya belum daftar kabarin. Oke, buat teman-teman, tahun depan masih bakal ada lagi event ke 13. Insya Allah. Insya Allah. Jadi buat teman-teman yang dari luar Malang, apalagi yang dari Kalimantan, dari Kalteng, pantengin terus ya Instagramnya. Ada di mana? Nanti DNS. tulis ini. At Kata apa ya? Anggi yang buat no. DNS Organization atau apa gitu. @DNS Organization, nanti ditulis di sini ya gitu. Ya. Ya sekali lagi selamat buat kalian. Terima kasih. Kemarin eventnya luar biasa banget eventnya, dan animonya juga luar biasa banget. Dari jumlah penonton mengalahkan kita gitu ya. Kalau boleh tanya, Apa? gornya bagusan mana di sini sama di Malang? Apanya? Gor.
Ayo, jawab Jujur. dong. Jujur ya, jujur ya. Bagus banget. Bagus ini. Karena baru. Baru. Karena baru. Gornya boleh bagus, tapi nggak jadi. Nggak, so far dari segi pemeliharaan bagus, dari segi fasilitas bagus, ya kan. Terus kemarin waktu hujan pun ada peredamnya ternyata di atapnya, jadi nggak keganggu dari segi audio, nggak keganggu banget gitu. Tuh. Oke. Jadi mereka membanggakan gornya ya, tapi emang bagus banget gornya, mantep. Oke, sekali ini jangan lupa ya kalau nanti mau daftar buat teman-teman yang mau ikut event di Kalimantan Tengah, silakan monggo dihubungi atau ditunggu juklaknya atau ditunggu pengumuman selanjutnya. Oke, sampai jumpa di DNS Competition tahun depan. Oke, see you. Bye. Iya, pada pencet jangan. Rekam nggak ya? Rekam lah. Bagian